Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait review film Orphan. Sebelumnya kami telah mempersiapkan trailer film tersebut. Selamat menyaksikan. What is he doing here? We found your daughter. She's alive. Be prepared for changes. We have a child therapist that she'll be working with. 4 years is a long time. What she needs right now is her family. Esther? Sweetheart, it's Mommy. Welcome home, Esther. We left it just as it was. It's lovely to be back. I miss my family very much. Our goal here is helping Esther acclimate back into life within the family unit. Sorry. I think something's going on with Esther. Is there anything you want to tell me about your time away? How's that possible? 4 years ago, she was still drawing stick figures. Esther's behavior has been so erratic. Hello, Mommy. Thank you, Mommy. I know, Mommy. I did notice some inconsistencies. What are you getting at? To me, it felt like a performance. If you're not Esther, who are you? You gotta give, Mommy, I made it for you. take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of, the story of, the story of, the story of. The mother protects her family. No matter what. That's the story of, that's the glory of love. Film ini berkisah tentang seorang perempuan bernama Lena Klemmer yang berada di rumah sakit jiwa Cherney yang berlokasi di Moskow, Rusia. Lena Klemmer ini merupakan wanita dewasa berusia 31 tahun yang menderita kelainan hormonal yang menyebabkan dirinya mengalami kecebolan proporsional dan membuatnya nampak seperti anak kecil berusia 9 tahun. Kondisi yang dialami Lennon ini dijadikan olehnya sebagai keuntungan besar. Kondisi ini menjadikan Lennon sebagai sosok yang manipulatif. Kisah ini bermula ketika Lennon berhasil kabur dari rumah sakit jiwa Cherney dengan membunuh para penjaga yang ada di rumah sakit tersebut dengan cara yang sadis. Bahkan ia sampai mengikuti dan menerobos masuk ke dalam rumah salah satu dokter baru yang bernama Dr. Anna di rumah sakit jiwa tersebut. Untuk meninggalkan jejak, ia membunuhnya dengan cara yang kejam. Setelah Lennon berhasil keluar dari rumah sakit jiwa, ia menyamar menjadi sosok Esther. Esther merupakan seorang anak perempuan yang pernah hilang 4 tahun lalu dari keluarga Albrecht yang bertempat tinggal di Amerika Serikat. Tricia dan Allen mendapatkan kabar bahwa anak perempuan mereka yang hilang 4 tahun lalu telah ditemukan. Informasi ini menjadi kabar gembira bagi keluarga Albrecht. Mendengar kabar ini, Tricia langsung melakukan perjalanan untuk menjemput anak perempuannya Esther di Rusia. Di dalam sebuah ruangan, Lennon sedang memainkan sebuah piano sembari menunggu kedatangan Tricia untuk menjemputnya. Lennon sudah berdandan seperti anak kecil dan berakting seperti anak yang sedang menunggu dijemput oleh orang tuanya. Dalam perjalanan menemui Esther, Tricia diberikan nasihat untuk mempersiapkan diri ketika bersatu kembali dengan Esther, dikarenakan mereka telah lama berpisah dalam waktu yang relatif cukup lama. Di dalam pesawat, saat mereka melakukan perjalanan kembali ke Amerika Serikat, Tricia mulai menaruh kecurigaan pada anaknya tersebut, dikarenakan banyak pernyataan dari Esther yang tidak sesuai dengan kejadian masa lalunya. Akan tetapi, Tricia berusaha untuk tetap mempercayai bahwa anak ini adalah Esther, anaknya yang hilang dulu.
Allen merasa bahagia ketika bertemu dengan Esther di bandara. Kedatangan Esther ini membangkitkan semangat Allen dalam mengembangkan hobinya melukis. Setelah Tricia dan Allen melakukan perbincangan dengan Esther, mereka mengetahui bahwa Esther memiliki kesukaan yang sama dengan Allen, yakni melukis. Mendengar hal itu, Allen merasa senang dan mengajak Esther untuk berkunjung ke studio melukisnya. Berbeda dengan Tricia yang merasa curiga dikarenakan dulu Esther tidak suka dengan melukis. Di ruangan lain, Tricia merasa curiga dengan gerak-gerik yang Esther lakukan dengan Allen di dalam studio lukis. Dalam gerak-gerik yang Esther lakukan, tampak tersirat ada rasa kagum yang lebih dari sekedar seorang anak dengan ayahnya. Gerakan skinship mulai Esther lakukan dengan mencium tangan Allen yang terkena noda cat. Semua kecurigaan itu hanya disimpan sendiri oleh Tricia hingga Inspektur Donan dari FBI mendatangi rumah keluarga Albrecht untuk memastikan kondisi Esther. Di sini, Inspektur Donan mengambil sampel sidik jari antara Esther yang hilang dengan Esther yang sekarang. Melihat hal itu, Esther menjadi geram dan takut jika penyamarannya akan terbongkar. Untuk menghindari hal ini, Esther mencoba untuk menghilangkan bukti itu dengan menyusup ke dalam rumah Inspektur Donan dan membunuh Inspektur Donan dengan pisau. Sebelum kejadian pembunuhan ini terjadi, Donan berhasil menyelesaikan tes sidik jari itu dan kecurigaannya benar, bahwasanya Esther yang sekarang bukanlah Esther yang 4 tahun lalu hilang. Setelah kejadian ini, konflik mulai terjadi dan kecurigaan yang selama ini Tricia pendam terungkap akan kebenaran. Melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwasanya Esther yang ada di depannya sekarang bukanlah Esther anak kandungnya. Menerima kenyataan ini, Tricia malah mendukung penyamaran yang Esther lakukan dengan dalih supaya sikap Allen tetap seperti yang sekarang. Dalam keluarga Albrecht yang mengetahui kebenaran ini hanya Tricia dan anak pertamanya. Di dalam pertengahan film ditampilkan pertengkaran dingin antara Tricia dan Esther yang dimana masing-masing dari mereka ingin menampilkan keeksistensialnya dan esensinya. Klimaks konflik mulai terjadi saat adegan Allen tengah pergi keluar kota untuk sebuah pekerjaan. Dengan tidak adanya Allen di rumah, membuat Tricia dan anak pertamanya ingin memberikan pelajaran kepada Esther. Akan tetapi, siapa sangka jika jiwa psikopat yang Esther miliki muncul dan membunuh anak pertama dari Tricia dan Allen. Konflik semakin memanas ketika Tricia dan Esther bertarung di atas atap rumah Albrecht yang sudah separuh terbakar oleh api. Tiba di adegan saat Tricia dan Esther bergelantungan di atas atap untuk mempertahankan dirinya agar tidak terjatuh, sosok Allen muncul dan bimbang akan menolong istrinya atau anaknya. Dikarenakan dia merindukan sosok anaknya yang sempat hilang 4 tahun lalu, membuat Allen menyelamatkan Esther dan menjadikan Tricia istrinya mati terjatuh. Setelah Esther diselamatkan oleh Allen, ia langsung mengungkapkan perasaannya kepada Allen dengan mengatakan, "Aku mencintaimu, Allen." Di adegan ini, Allen tersadar bahwa yang telah ia selamatkan bukanlah Esther anak kandungnya yang hilang 4 tahun lalu silam. Mendapatkan kenyataan ini, Allen merasa syok dan terjatuh dari atas atap rumahnya sendiri. Akibat kejadian ini menjadikan keluarga Albrecht tidak ada yang selamat dari sifat kekejaman Esther. Setelah kejadian ini, usaha Esther belum usai. Ia kembali mencari korban untuk ia tikam selanjutnya. Ia kembali menarik perhatian orang lain dan mencari keluarga baru yang dapat menampungnya dengan berdalih menjadi anak yatim piatu yang ditinggal mati oleh keluarganya akibat kebakaran yang menimpa rumahnya. Selanjutnya adalah sudut pandang dalam biologi dan psikologi. Dalam film ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Esther berusia 31 tahun yang bertumbuh seperti anak kecil. Berdasarkan film ini, kelainan yang dialami Esther disebut dengan hipopituitarisme, di mana kelainan yang menyebabkan penderitanya mengalami penghambatan pertumbuhan fisiknya, sehingga mengakibatkan tubuh penderita kecil. Hipopituitarisme disebabkan karena kurangnya hormon yang dihasilkan dari kelenjar hipofisis. Gejala yang dialami penderita hipopituitarisme tergantung pada usia pasien, jenis hormon, dan tingkat keparahan dari kekurangan hormon hipofisis ini. Hipopituitarisme secara primer diakibatkan oleh kerusakan kelenjar hipofisis anterior. Selain memiliki kelainan
hormon, Esther juga memiliki gangguan kepribadian yaitu psikopat. Dalam film ini, banyak adegan di mana Esther dengan mudahnya membunuh banyak orang tanpa adanya rasa penyesalan. Hal ini dikarenakan Esther terdiagnosis memiliki gangguan mental sebagai psikopat. Hal ini ditandai dengan kurangnya rasa empati yang dimiliki oleh Esther. Dalam beberapa adegan, Esther membunuh banyak orang dengan cara yang kejam, tetapi ia tidak ada rasa penyesalan setelah melakukan hal tersebut. Selain itu, Esther juga memiliki kepribadian yang manipulatif. Seorang psikopat berat dengan mudah melakukan kekerasan dengan disertai pembunuhan, seperti agresif disertai membunuh, berperilaku sadistis, tidak menyesal, dan tidak merasa bersalah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi psikopat, yaitu yang pertama ada faktor hereditas. Hereditas dalam hal ini dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik seseorang yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya atau segala potensi, baik potensi fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa pembentukan pertumbuhan ovum oleh sperma sebagai warisan dari orang tua melalui gen. Yang kedua ada faktor lingkungan. Sosiologis meliputi norma dalam keluarga, teman, kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang individu dapat alami. Yang ketiga ada faktor traumatis, yaitu peristiwa traumatis akan berdampak dalam jangka waktu panjang yang akan tetap membayangi dan mempengaruhi seseorang meskipun ia telah menginjak usia dewasa. Yang terakhir ada gangguan fungsi otak, yaitu adanya penurunan aktivitas di sistem limbik dan korteks prefrontal di otak yang terlibat pada pengontrolan emosi, empati, dan pengambilan keputusan. Gangguan ini menurunkan respon terhadap rangsangan emosional dan tindak penderita, yang menyebabkan mereka cenderung memiliki keputusan yang buruk dan tidak mampu mengontrol emosi. Pembahasan selanjutnya adalah efek bagi penonton. Efek setiap orang berbeda-beda, tergantung pada preferensi pribadi dan sensitivitas pada konten horor. Kemungkinan efek yang dialami oleh penonton adalah pada saat menonton mungkin akan merasa terkejut dan tegang, karena dalam film ini mengandung banyak momen yang menegangkan, seram, dan mengerikan. Beberapa adegan kekerasan dan jump scare mungkin dapat membuat penonton merasakan ketakutan dan tegang selama menonton. Yang kedua, bagi beberapa penonton, film ini dapat meninggalkan kesan yang berbekas dalam jangka panjang. Beberapa adegan dalam film ini mungkin masih terbayang-bayang dalam pikiran penonton, atau bahkan dapat mempengaruhi cara mereka melihat dunia sekitar. Selanjutnya yaitu pesan moral yang didapatkan dari film Orphan. Yang pertama yaitu, jangan sekali-kali menutupi satu kebohongan dengan kebohongan lain. Yang kedua, tindakan membunuh tak kenal hubungan kerabat, bahkan hubungan orang tua dengan anak sekalipun. Yang ketiga, seorang suami harus memprioritaskan istri sebelum memprioritaskan orang lain. Yang terakhir yaitu, kemewahan dan kenikmatan duniawi tidak menjamin kebahagiaan dan ketenangan hidup seseorang. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai review film Orphan. Semoga dapat menambah wawasan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.